Jumlah terlapor tersebut bertambah 4 orang, yaitu semuanya adalah jurnalis. Kenapa kepolisian semakin ngawur di bawah Kapolda yang lama atau di bawah Pak Listio Sigit ini? Saya juga bingung. Ada apa dengan rezim Pak Prabowo Subianto? Apakah kepolisian ini sudah di luar kontrol beliau? Apakah sudah main sendiri? Sehingga jurnalis yang seharusnya dilindungi di bawah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 juga siapapun yang membuat tayangan mengenai ijazah palsu, termasuk yang di depan saya ini ada 20 nih. Apakah semuanya mau dijadikan tersangka? Apakah semuanya mau dilaporkan, mau dipanggil polisi? Nah, menurut saya semua ini harus diselesaikan dengan mekanisme yang ada di Dewan Pers. Bukan dengan cara yang dilakukan kepolisian sekarang. Polda Metro Jaya katanya memanggil seorang ahli dari Dewan Pers yang sampai sekarang masih tidak diketahui namanya. Mungkin malu menunjukkan wajahnya di depan umum karena yang dilakukan itu salah. Bahwa bukan begitu caranya, tetapi membuat proses mediasi. Seharusnya apabila pemberitaan saya tidak berkenan di mata seorang Pak Joko Widodo, seharusnya dia mengajukan mediasi ke Dewan Pers dan saya dipertemukan di meja Dewan Pers bersama Pak Joko Widodo. Hal itu sudah dilakukan Sentana sejak 1982. Sudah berpuluh-puluh kali kita memberitakan sesuatu, misalnya tanah bermasalah, gedung bermasalah, kebijakan bermasalah, program pemerintah bermasalah, dan dipanggil ke Dewan Pers meluruskan dan akan diberi hak jawab. Pak Joko Widodo akan saya berikan hak jawab seluas-luasnya, selebar-lebarnya apabila itu yang dilakukan dan beliau mengetahui hukum, mengetahui prosedur yang seharusnya. Saya juga kecewa kepada Pak Joko Widodo dan kepada para pengacaranya. Mereka tidak mengetahui proses hukum, prosedur yang ada untuk mematuhi undang-undang pers. Dan janganlah lagi menyebut-nyebut MOU Polri dengan Dewan Pers, karena MOU itu tidak ada artinya dibandingkan undang-undang. Apakah undang-undang mau kita injak-injak hanya demi sebuah MOU yang dibuat, ya mungkin ngetiknya cuma 1 hari, ditandatangan oleh 1-2 orang. Apa itu mau melewati undang-undang yang dibuat oleh puluhan anggota DPR berbulan-bulan dengan capek, dengan ahli, dengan keahlian yang besar gitu loh. Jadi kita sebagai masyarakat juga harus jelas. Di luar dari orang-orang yang tidak mau mendengar, ya mungkin yang termul-termul tidak mau mendengar, tidak apa-apa. Tapi saya bicara pada masyarakat, apa ini yang benar menurut kalian? Apa ini yang harus kita ikuti terus? Dan apakah ini yang harus dicatat dalam sejarah Indonesia? Pembungkaman pers ini sudah terjadi sejak Orde Baru. Apakah Joko Widodo dan Prabowo Subianto itu pengikut Orde Baru juga? Kita lihat dalam beberapa minggu ke depan, karena saya sangat prihatin bahwa terlapor yang baru, saksi-saksi yang baru, hampir semuanya dari kalangan jurnalistik, hampir semuanya dari kalangan pers. Jangan kita sebut dia punya kartu atau tidak, punya ini atau tidak. Pers itu adalah sebuah kegiatan jurnalistik, mencari informasi, mengumpulkan fakta. Kalau kita mengumpulkan fakta bisa dipidana, berarti kita akan hidup dalam kebohongan selamanya. Sekian dari saya.